Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man nahja najah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan hidayahnya pada malam ini kita dapat berkumpul bersama di Masjid Al-Mu'minin Jalan Terikat dalam mengisi suatu rangkaian acara yakni wirid bulanan KTKS dan sekaligus memperingati Nabi besar Muhammad, maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1445 Hijriah. Salawat dan salam tidak lupa pula kepada pemburu sekalian Allah. Gue minum aja langsung ya, minum aja langsung ya. Nanti enggak terayang nih Bapak. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Rasulnya Allah, Nabi dari kita, diutuskan ke permukaan bumi Allah ini untuk memberi contoh tauladan bagi umatnya, membawa umat dari zaman kebodohan hingga sampai kini ilmu berilmu berpengetahuan, malurihan jalanan bengkok, manjanihan ayanan karuan. Insyaallah dengan seringnya kita berselawat kepada beliau dari dunia sampai akhirat kita mendapatkan syafaatnya dengan melafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama sekali yang kita hormati, yang sengaja kita undang dari kampung halaman kita di Pariaman, yaitu Buya Darwis Tuan Kusidi yang telah hadir di hadapan kita bersama. Seterusnya yang hamba hormati kepada orang tua, penasehat, nenek mama, jadian pandai, alim ulama, suluh bedang dalam nagari, kapai tape batanyo, pulang tape babarito. Seterusnya yang Ketua PKDP Kota Dumai beserta jajarannya. Seterusnya yang saya hormati Dusana Ambo yang datang dari luar kota, selamat datang kepada IKA KTKS di Perawang. Seterusnya yang dari luar kota, yaitu IKA dari KTKS Duri, selamat datang. Seterusnya yang hamba hormati seluruh jajaran ketua IKA-IKA yang mana di bawah naungan dari PKDP Kota Dumai, pada bapak-bapak, ibu-ibu, untuk kandung rahimahullah. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai pembawa acara pada malam ini tidak membaca kurimah, saya akan membacakan susunan acara wirid bulanan KTKS dan sekaligus Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah pada tanggal 13 November tahun 2023 di Masjid Al-Mu'minin 1 Jalan Terikat Dumai. Yang pertama, protokol. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran nanti akan dibawakan oleh Bapak Imam Masjid Habibur Rahman Dumai Islamic Center Dumai, yaitu oleh Imam Ulul Amri SPD. Selanjutnya yang ketiga, sepatah kata dari pengurus KTKS Kota Dumai
yang dibawakan oleh Ketua KTKS yaitu Bapak Mahyudin Piliang. Yang keempat, sepatah kata dari orang tua kita, yaitu orang tua PKDP KTKS Kota Dumai, yang dibawa oleh orang tua kita Bapak Haji Abu Bakar Siddiq. Selanjutnya dari hati ke hati nanti akan dibawa oleh penasihat kami yakni Sidi Tahirman Tanjung dan didampingi oleh Ketua KTKS dan dibantu oleh beberapa BPH pengurus KTKS nantinya. Yang keenam, acara inti yaitu tausiah agama yang dibawa oleh Al-Mukarram Buya Darwis Tuanku Sidi yang sengaja kita undang dari kampung halaman kita di Pariaman. Yang ketujuh, ditutup doa yaitu doa mulut dan sekaligus makan malam bersama. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, saya sebagai protokol akan melanjutkan acara yakni yang kedua, yang mana yang dengan membaca suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan acara kita ini dipenuhi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh imam kita Ulul Amri SPD. Para Pak Imam, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Imam Ulul Amri SPD yang telah membacakan ayat suci Al-Quran pada hadapan kita bersama. Semoga apa yang kita dengarkan tadi hendaknya mendapat ketenangan hati dalam sanubari dan mendapatkan ridhonya Allah SWT untuk acara kita ini. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimahullah, kita lanjutkan acara kita selanjutnya, yaitu acara ketiga, yaitu sepatah kata dari Ketua KTKS PKDP Kota Dumai yang dibawakan oleh Bapak Sidi Mahyudin Kuliah. Kepada Ketua kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulullahi ajmain. Amma ba'du. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita telah diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat iman, sehingga kita telah dapat berkumpul dan hadir di masjid yang sangat berbahagia ini dalam rangka wirid bulanan KTKS PKDP Kota Dumai dan sekaligus memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah 2023 Masehi. Dan selawat beriring salam tak lupa pula kita kirimkan ke arwah junjungan alam, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kepada beliau, kita mendapat syafaat hendaknya di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang aku hormati orang tua kita Kota Dumai dan PKDP Kota Dumai, dan yang aku hormati kepengurusan PKDP Kota Dumai yang juga hadir bersama-sama kita pada malam hari ini, dan yang hamba hormati alim ulama
Cadiak pandai suluah bendang dalam nagari, lubuak jalo kumpulan ikan, nan pai dek kita sampai batanyo, pulang dek kita sampai babarito. Dan yang ambo hormati jajaran kepengurusan KTKS PKDP Kota Dumai, dari ketua sampai ke ketua area. Dan yang ambo hormati ika-ika yang bernaung di bawah naungan PKDP Kota Dumai yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Dan yang ambo hormati dunsana kami KTKS PKDP Duri, KTKS PKDP Perawala, undangan kami sebagai dunsana kami di Duri Jo Perawang, Allah bisa hadir bersama-sama untuk mencaliak dunsana yang di Dumai, keadaan dunsana kami yang di Dumai. Dari Duri telah hadir bersama-sama kita. Dan yang ambo hormati Buya yang kita undang dari Kampuang, yaitu Darwis Tuanku Sidi dan didampingi Tuanku Adam yang telah hadir bersama-sama kita. Dan juga yang ambo hormati Bapak Kapten Isnanu, orang Sumando Piaman, dan kebetulan beliau hadir bersama kita, dan mungkin beliau nantinya akan ikut di legislatif provinsi Dapil Dumai Meranti Bengkalis, yaitu undangan kami kepada beliau. Alhamdulillah beliau hadir bersama kita pada malam hari ini. Dan yang ambo hormati ibu-ibu bundokan duang, limpape rumah nang gadang, kolita dek kita kepaminta nasi, ko awi yang Allah bertungkus rumus, membawa nasi rantang dan jambak, dan juga nong kopi pada malam kini. Alhamdulillah ibu-ibu bundokan duang KTKS PKDP Kota Dumai mudah-mudahan kompak selalu. Seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, simpatisan orang Sumando kita yang berkesempatan hadir pada malam kini. Baiklah, ambo selaku ketua KTKS PKDP Kota Dumai pada malam kini memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tahun 1445 Hijriah. Guru yang kita undang yaitu dari kampung halaman kita, yaitu Darwis Tuanku Sidi yang hadir bersama kita. Untuk itu saya selaku ketua KTKS PKDP Kota Dumai, mudah-mudahan KTKS seluruh Riau bisa selalu menjalin hubungan silaturahmi dan menjaga kekompakan KTKS PKDP Kota Dumai. Alhamdulillah selama ini sudah kompak, mungkin untuk selanjutnya lebih kompak lagi di dalam organisasi KTKS PKDP seluruh Riau. Dan selanjutnya dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan apa yang disampaikan guru kita, buya kita yang nantinya yang datang dari Kampuang, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Dan selanjutnya sebagai kaum muslimin dan muslimat bisa menteladani sifat-sifat Nabi dan juga sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nantinya yang lebih diuraikan oleh buya kita yang datang dari Kampuang. Dan untuk itu
Saya selaku Ketua KTKS PKDP Kota Dumai juga meminta maaf kepada Dunsana undangan kami, baik yang ada di dalam Kota Dumai maupun dari luar kota. Ambo selaku Ketua KTKS PKDP Kota Dumai meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada kita bersama. Mungkin kedatangan Dunsana kami kok tiba tadi indak tasonsong, dake indak tasalami, kok duduk indak pada tampainya, atau lepas sapi-sapi di dalam musajinan kok. Jadi ambo selaku Ketua KTKS meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada kita Dunsana kita yang hadir pada malam ini. Dan selanjutnya ambo ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh yang hadir pada malam kini, yang telah bisa berkesempatan hadir untuk memenuhi undangan kami dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam kini ambo selaku Ketua KTKS menutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua KTKS Bapak Sidi Mahyudin Piliang yang telah memberi sepatah kata kepada kita bersama, yaitu dalam inti mari kita mempererat hubungan silaturahmi kepada baik dalam persatuan PKDP umumnya kepada KTKS yang ada berada di Riau ini. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, kita masuki acara selanjutnya, yaitu sepatah kata dari orang tua kita KTKS PKDP Kota Dumai yang dibawakan oleh Bapak Haji Abu Bakar Siddiq. Kepada Bapak Haji, silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Buya yang kita undang dari Kampung. Alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita pada malam ini. Dan yang kita hormati undangan yang datang dari Duri, KTKS Duri, dan undangan dari Parawang yang telah sampai di Kota Dumai. Selamat datang. Dan yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, warga Dumai yang hadir pada malam ini, membawa berkah nanti untuk kita semua. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Ini kita telah dapat hadir bersama-sama di Masjid Al-Mu'minin, yaitu dalam rangka wirid bulanan KTKS sekaligus memperingati hari kelahiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari itu selawat dan salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga dengan selawat kita mengirim salawat kepadanya, kita nantinya dia masyarakat mendapatkan syafaat daripadanya. Bapak-bapak, ibu-ibu pada hadirin yang kami muliakan, lah yang menentukan bahwa dalam hal ini kita semuanya nanti akan mendengarkan uraian ceramah kisah
kelahiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita petik nanti penyampaian yang disampaikan oleh buya kita nanti. Moga-moga nanti dapat kita buat pulang. Moga-moga ada dampaknya, hikmahnya untuk kita semua. Mungkin karena waktu juga yang menentukan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada orang tua kita Bapak Haji Abu Bakar Siddiq yang telah memberi nasihat dan pandangan bagi kita bersama. Semoga apa yang kita dengar tadi mengambil hikmah dan tauladannya di dalam baik dalam persatuan kesatuan kampung halaman kita PKDP umumnya. Baiklah, selanjutnya kita masuki acara yang kelima, yaitu sepatah kata dari Ketua PKDP Kota Dumai yang dibawakan oleh Bapak Haji Zaiful Asri. Kepada Bapak Haji Zaiful Asri kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram sengaja mendatangkan dari Kabupaten Kuto dari Pariaman, yaitu Darwis Tuan Kusidi beserta rombongan. Selamat datang Tuanku. Mungkin Tuan Kusidi itu perdana atau enak. Juga yang pertama kita hormati orang tua kita, juga penasihat dikatakan dulu penasihat orang tua di KDP Kota Dumai, yakni yang lazim juga Pak Haji Nasar, yaitu beliau adalah Haji Abu Bakar Siddiq. Beliau jumlah lama dan pandai, ada ulama yang sama kita hormati. Anak itu yang datang dari Perawang, selamat datang bersama rombongan PKS PKDP Perawang. Juga kita hormati yang dari diri KPKS diri Kudong Parti bersama rombongan. Juga hormati Ika yang bernaung di bawah nama PKDP semangatnya aduh melapan kepada yang hadir di rumah Bapak Gondo, KDP, Biko, Ibu, BPCP Kapue, Lembaga ada berapa yang saya hadir. Juga yang hormati bapak-bapak, ibu-ibu, guru manual yang hadir pada malam hari ini, yang bisa kita namakan satu-satu. Kepada KTKS Dumai yang telah membuka pintu untuk hadir pada malam hari itu di Masjid Al-Mu'minin dalam acara pertama wirid bulanan sekaligus memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah, yaitu tanggal 13 November 2023. Pertama, mari sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih sama-sama diberi nikmat, terutama nikmat kesehatan, nikmat umur, bahkan nikmat kecepatan untuk bisa hadir memenuhi undangan dari KTKS pada malam hari ini. Dan terlupa pula kita mengucapkan salam dan selawat pada junjungan Allah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu yang dirahmati Allah,
bagi sebenarnya kota Banjar seharusnya orang tua itu kan aja kok kita pakai DP sesedara dulu mungkin protokol terlupa salah kau ini kita maafkan aja maklum lah kadang-kadang kawan Indonesia aku bersepak tidak biasa baiklah kami atas pengurus KDP mengucapkan ribuan terima kasih kepada KTKS telah memberi kesempatan untuk memberi sambutan sepatah dua kata-katanya untuk pada malam ini. Terutama kami mengimbau kepada seluruh warga KTKS khususnya di Dumai, marilah kita sama-sama bahu-membahu untuk memajukan KTKS PKDP Kota Dumai. Dulunya yang telah mendahului kita telah susah payah membentuk satu organisasi ini, dengan sama-sama kita memajukan, mendukung program-program yang ada di pengurus. Pengurus itu program-programnya mungkin itu kesepakatan dalam musyawarah, bukan pendapat dia sendiri, adalah musyawarah. Jadi pada warga KTKS khususnya KTKS PKDP Dumai, apalagi dalam waktu dekat insya Allah KTKS akan pengukuhan pengurus baru bagi orang awak usang kita baru kalau nggak salah. Jadi bulannya mungkin dalam waktu dekat apalagi marilah sama-sama mendukung program-program dari pengurus bidang bapak dan sebagainya. Membawa saya lihat KTKS Dumai itu sangat solid, apalagi dengan bergabungnya KTKS yang ada di seluruh Riau. Buktinya pada malam ini diundang KTKS Duri, juga diundang KTKS dari Perawang hadir. Mungkin kalau sempat mengundang banyak lain mungkin hadir. Itulah kita solid. Bagi ika-ika yang di bawah nama PKDP, kita sebagai contoh dan tauladan untuk menyatukan silaturahmi kita dengan dua kota di Dumai. Seterusnya, kamu tak yang lebar, cuman ada yang paling penting pemberitahuan kepada kita warga PKDP Kota Dumai, bukan KTKS saja, warga PKDP Kota Dumai. Mungkin kita lah tahu atau lah mendengar pada tanggal 8 9 PKDP akan mengadakan Maulid Nabi sekaligus peresmian Masjid Fisabilillah yang terletak di Jalan Wahidin. Pada waktu itu peresmian malamnya diresmikan oleh Pak Wali Kota. Insya Allah kita akan kedatangan tamu dua kepala daerah Kota Dumai, dua kepala daerah dari Kabupaten Padang Pariaman, yaitu Bupati. Pada Bapak dan Ibu khususnya warga PKDP Kota Dumai, marilah kita pada malam minggu itu sebelum Isya, ya sebelum Isya kita labarado di Masjid Fisabilillah sampai selesainya dan sampai kita meninggalkan lokasi Masjid Fisabilillah. Kita nampakkan kekompakan kita di PKDP Kota Dumai kepada dua kepala daerah. Iko jadi kesiannya, Iko Gampiaman dan Dumainya, Iko Gap PKDP nya. Jadi ambo mengharapkan, mengimbau dan mengajak kepada seluruh warga PKDP Kota Dumai, marilah sama-sama kita meramaikan Masjid Fisabilillah dalam rangkaian acara Maulid Nabi Pasal 86 sekaligus peresmian Masjid Fisabilillah. Bagi ibu-ibu pada malam minggu itu membawa snack. Bagi bapaknya membawa peti sebanyak mungkin untuk sedekah. Ya, ibu juga membawa peti sebanyak sebanyak. Itu untuk kasarugo. Jadi itulah yang berusaha aku sampaikan pada malam hari itu. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada
Ketua PKDP Kota Dumai yang telah memberikan sepatah kata kepada kita bersama, yang mana beliau mengajak dan menghimbau kepada kita bersama, marilah kita saling membahu dan meningkatkan program apa yang ada di PKDP maupun dari IKA-IKA di bawah naungan di PKDP Kota Dumai. Semoga persatuan dan kesatuan kita selalu menjaga kekompakan dan ukhuwah Islamiyah. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita masuki acara selanjutnya, yaitu dari hati ke hati yang dibawa oleh penasihat dari penasihat kami, yaitu Bapak Sidi Taherman Tanjung, yang mana didampingi oleh Ketua KTKS dan diperbantu oleh beberapa BPH KTKS. Kepada Bapak Penasihat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Karena kita mencingkai piang kepada kakak Abu Haji Buzar agar mandake mari. Abe siap-siap, nah, ya. Salam-salam hormat ambo tumpangkan kepada pendahulu, karena kita akan membuka ladang amal untuk kita sadaya. Aku dikecekkan ladang amal. Salah satu permintaan orang yang telah meninggal dunia agar dikembalikan hidup kembali ke dunia, hanya minta sesaat, cek bang ya. Kembalikan aku ke dunia sesaat, karena aku akan bersedekah. Iya tuh bang. Kalau bang Allah sesuai, langsung kita mulai. Ya. Asya lo kalau langsung. Salam hormat lampu tempangkan dari dulu. Mohon maaf kepada sanak saudara. Perdana pembukaan baru saja. Boleh datang timbul. Ayah tadi karena minta protokol tadi biasa tanda mambo ketua Ikaduko. Kini langsung ketua ambo yang menjadi tanda mambo gini kan. Pertama sekali dari Bendahara KTKS PKDP Kota Dumai. Sate usaha muda, sate paling top untuk Kota Dumai kan. Ya. 300.000 rupiah dari Ajo Ali Buzar, Bendahara KTKS. Sate usaha muda kasih ketua lah dari Ambo. Iya ketua. Ketua juga ya. Ketua Ambo ketua KTKS PKDP Kota Dumai, Sidi Mahyudin Beliang. Ya. Promosi stand. Sarapan pagi bisa di KDND di belakang gang mana mana? Gang Binjai, Kecamatan Dumai Timur tinggal kedua. Aku ndak lupa pasan go Kecamatan Dumai Timur tinggal dari Sigau. Abe aja sebut ngobrol dong, bangih panwas kewa. Pokoknya tinggal di Kecamatan Dumai Timur. Bagari Samuati bagi jauh semua di Mato ya bete. Lapang enggak? 250.000 rupiah dari penasehat KTKS Bagindo Ali Sahbana, SS Tekstil dan Tailor. Kalau kamu balik bakal baju Jok Sarawak seragam Baralegai SS Tekstil di Jalan Baru Pengeran Hidayat. 300.000 rupiah pembukaan baru gini kan. Ya. Kau dari Amboa. Dari Wakil KTKS Arisman Koto, rumah makan Basamo, Ampera Basamo, ya Samo katanya, kan kadang nasi gitu. 200.000 rupiah ke belakang tak? Belakangnya ya bang. Mungko ya belakang Iko dari rupiah. Penasihat PKDP Kota Dumai Haji Supardi SK. Bersedekah pada malam kini 100.000 rupiah. Ada dilanjut dengan Ketua PKDP Kota Dumai Bapak Haji Zaipul Asri yang berpidato tadi. Iya. 200.000 rupiah. Nya masih kedua masih single ada. Bujangan ya. Bujang. Mama Ambo tuh. Ambo
Ambo sebenarnya nak kamu kita tahu biasanya kalau jadi ketua itu diketahuan 200.000 rupiah. Terima kasih gitu. Dari Robel toko sepatu di Jalan Sudirman 100.000 rupiah. Dari Adi Ambo Budi Jam toko Jam Budi Odan Optikal 200.000 rupiah Jalan Sudirman. Dari Nasarudin Sukembang sekretaris KTKS PKDP Kota Dumai, rumah makan Simpang Tigo kalau kamu makan lama baingin. Manji baju pemisah Nasional Tyler 300.000 rupiah. Iko dari orang tua kita Bapak Haji Abu Bakar Siddiq atau Bapak Haji Dasar sebanyak 300.000 rupiah. Semoga mungko belakang, semoga beliau sehat-sehat selalu, panjang umur, Amin, dan bisa menghadiri acara kita di PKDP Kota Dumai untuk selanjutnya. Amin. Dari Ajojohan Sate Jalan Hang Tua Sate Lama Logam 200.000 rupiah. Ah, kau dari Adi Ambo Sirina adik ada ketua kita rumah makan Padang Sago Bukit Timah 200.000 rupiah. Kau untuk almarhum ayah dari Sirina, ayah ada ketua tuh almarhum Pak Jaini 100.000 rupiah. Kau dari Kepala Muda, kau dari Kepala Muda TKS, Kepala Muda BKDP Arisman Maksima Taylor Manjik baju rapi 150.000 rupiah. Dari Pak Imam kita Imam Masjid Al-Mu'minin 1 100.000 rupiah. Iko oh dari Waris Amboga Yalmetik Tanjung toko sepatu Bandung JR Jalan SSG 250.000 rupiah. Iko dari orang Sumando Piaman, Sumando orang Tanjuang, Kapten Isnanu. Kebetulan beliau ikut untuk provinsi dari partai PKB periode mendatang, menyumbang atau sedekah pada malam kini orang Sumando kita 500.000 rupiah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sukses. Nanti bendahara kirim nomor transfer, nomor rekening ke Bapak Isnanu, akan ditransfer beliau. Dari orang tua kita Bapak Haji Pak Haji Belini ya 200.000 rupiah orang tua KTKS. Dari orang tua KTKS juga Bapak Ali Munir 300.000 rupiah di Jalan Semangka. Dari Dayun 50.000 rupiah. Iko dari Ete Aboga Ete rumah dari orang tua kita untuk almarhum ayah beliau Jo ibunda beliau disedekahnya pada malam kini 200.000 rupiah. Kita dalam malam udah ketua sabata saja, jadi agak setengah jam nak beliau lebih ya. Iya. Kau dari orang Sumando gitu dayatin tapi kini nyolok lasa nasib juga ketua mau tadi. Iya, tanda-tanda aja lah begaul-gaul nggak pakai DP kalau lasa nasib juga ketua. 100.000 rupiah. Terus Sumando kita dayatin. Dari bendahara PKDP Kota Dumai Bapak Haji Jaslijai di Jalan Bintan Toko Mas Matahari jom air isi ulang tahari ayahnya lama janiah ada Jalan Bintan 200.000 rupiah. Iko dari DPC Bukit Kapua PKDP Bukit Kapua sebanyak 500.000 bersedekah pada malam kini. Dari DPC Bukit Kapua. Alhamdulillah sangat kami. Dari Saudara Amboga Saudara Wanjang Jalan Ombak 50.000 rupiah. Dari Buyong Agoy nya enggak Sumando dong. Alun lah ya. Kau jauh haji masuk apa lagi kan? Si Buyong Agoy adik dan bawa 1.000. Kau Dodi adik ada si Agoy tadi 50.000. Oh Bandrek Sudirman cik Bandrek suka jadi cik itu. Dari nenek mama kita Bapak Mas Yuzar
Rp50.000. Dari kakak Amboga Ajo Herman Taylor, menjahit baju terapi di dunia, Rp100.000. Serius gak bang? Serius? Bukan. Iko dari Ikalimko PKDP Kota Dumai beserta rombongan seluruh warga Limko yang hadir pada malam ini dan yang tak hadir, Rp600.000. Alhamdulillah, makasih di sana. Ko dari orang tua kita, Bos Anton Pura Kencana, Rp100.000. Dari orang tua kita juga Bapak Haji Ali Umar Johan, penjahit Sinar Baru, baju terapi juga. Samu tadi itu, Sapartai, Rp200.000. Dari dunsana kami, KKTMS PKDP Kota Dumai, Rp500.000. Alhamdulillah, terima kasih dunsana. Capek. Iko dari Nini Mama kita, Nini Mama PKDP Kota Dumai, dari Tujuh Koto, Bapak John Hisman, Rp200.000. Apa lagi dua tu nak? Apa dia mau? Ayo, apa ada siapa? Rp200.000. Capek. Agi sa tangga 10. Ape capek ke dalam pe. Tu adik Ambo Dayat dah. Siman. Minum mana? Kepada dunsana yang hadir, silakan minum. Yang telat minum ke masing-masing di hadapan masing-masing. Apa wah? Iko dari Ika KKNP Kota Dumai, bersedekah pada malam ini Rp1 juta. Dari uang bola. Jadi Rp1.100.000 dari Ika KKNP Kota Dumai. Rp1.100.000. Salah bacaan mau ketua. Ke dari Ajo Buyong Muslim di Bukit Kapur, almarhum Ajo Buyong Muslim di Bukit Kapur, Rp50.000. Dari Upia One, Rp50.000. Dari Uang Semando Amboga, M Nur Palanta, udah M Nur Palanta jauh sekali Rp200.000. Ditambah untuk amak jo abak de Uambo Niun Palanta, Rp100.000. Iko dari dunsana kita KTKS Duri dan Masjid Gonjong. Aku pakai dan musola mereka masuk saku yang Kampung Taranam di Duri. Ke dari almarhum Firman Rp300.000 dari dunsana kita KTKS Duri. Dari Dazul Sayu di Menanti Darat Rp100.000. Almarhum dari Dazul Sayu Rp100.000. Dari Amboga Ini nasi kahwa ilham Rp100.000. Adik Ambo Buyong muka belakang Rp100.000. Sampai ke belakang dari KTKS Perawang dunsana kita, alhamdulillah datang ke Dumai undangan kita, sangat senang hati kami bersedekah pada malam kini Rp1 juta ya, Perawang. Alhamdulillah. Rp1 juta dari KTKS Perawang. Terima kasih dunsana kami. Dari Uni untuk almarhum Dasal Madi Sate Terang Bulan Rp50.000. Dari Sate Dasakawan Rp100.000. Dari Netiocu untuk almarhum Mama Rp50.000. Dari Noni Urang Rumah Dewaka kita. Dari Ajo Sanusi Rp50.000. Kecenya masuk Sarugo, kece Pak Supadi SK masuk Sarugo, surang-surang kece dari Waka lah tadi. Kau dari Noni hamba Allah Dewaka Rp100.000. Kau dari hamba Allah Rp1 miliar.
Gambaran Rp50.000. Iko dari Noni tadi, orang rumah waka dari Sadonan Tadolu Karipai Simpang Balahan Rp100.000. Dari Ika Duko Rp1.550.000. Dari Ika Duko Kota Dumai Rp1.550.000. Aku dari Adi Amboga Dari Ika 2 Balai Koto Duko tu 2 Balai Koto Rp1.550.000. Alhamdulillah, terima kasih. Dari Dabuyong Ajo atau Mansuddin Rp100.000. Ke dari Adi Amboga Dayat agen ikan di Bundaran. Iko untuk almarhum dari Dabuyong Ajo Sado orang gaya yang terdahulu Rp50.000. Dayat Rp300.000 agen ikan. Adi Ambojo Celega Manjaya Travel. Kalau ada orang pulang kampung ke Malaysia berurusannya Manjaya Travel dalam Bintan. Adi ada Amboga Rp300.000. Waka. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih kehadiran sukses Waka. terus. Amin. Waka Gembar. Ke dari Kepala Muda KTKS Simui Rp100.000. Mandiri usaha motor. Kalau ada kampung Kamasin baikin. Dari Ketua Area Purnama terpilih si Beni Rp100.000. Ke dari Mustari Yodo Apelamudo untuk arawanan telah terdahulu kuduang kagetan Simpang Balahan Nabasangkui je beliau disadakahnya malam kini Rp50.000. Iko Dari Desnimar Ampera Nyuniap dari Buyong Dunia Taylor Rp50.000. Dari Sultan Siap di Gang Terikat Rp100.000. Dari Uncueri siapa? Siapa? Ocueri atau Boeti. Dari Ocu atau Nieri Bengke di Kelakap 7 Rp100.000. Buyong Jayamuti Ketua Area JM Rp50.000. Dawin Sate Usaha Muda Area Jalan Ombak Rp50.000. Ben Nopa di Kelakap 7 Rp50.000. Siman Bengkel Kelakap 7 Rp50.000. Selkia Tanjung Palas Rp50.000. Riki Jayamuti Rp50.000. Siit Air Rp50.000. Roni Panam Jaya Rp50.000. Yas Nasi Goreng Rp50.000. Sultan Mul Gang Durian Rp50.000. Uncu Jasa Kawan Rp50.000. Uncu Cempeda Rp105.000. Sultan Saipul Ketua Area Bintan Rp50.000. Win Sate Usaha Muda Rp151.000. Jadi berjumlah karateng dan salaiko Rp1.106.000 dari grup Ketua Area KTKS PKDP Kota Dumai. Dari Buyong Agung Rp50.000. Edi Bengkel Rp150.000. Ramli Rp50.000. Ajo Otoy Rp50.000. Johari Rp50.000. Yunasir Rp50.000. Dawan Sate Rp50.000. Edi Rp50.000. Paris Soto Rp100.000. Area Bumi Ayu Rp50.000. Pak Gindo Rp50.000. Ajo Nawir Rp50.000. Rumah Simpang 3. Rumah makan Simpang 3 tadi untuk almarhum orang tua beliau Rp100.000. Dari Pak Guru Rp50.000. Apa palanta tadi dalam lo 3 tui tambah 1 lain 3 tui uangan 2 bodoh Daim Nur dari Jamunaf Sate Usaha Muda Sate Mantap Rp100.000.
Taufik anaknya 50.000 rupiah. Rio anaknya dia udah munaf tadi. Cikgu bang, cikgu single bujangan ya. Sukunya SKB si kembang. Rio 100.000 rupiah. Iko dari Tumbi 50.000 rupiah. Nijai Cubada 100.000 rupiah. Teh Yanila 100.000 rupiah. Tadi Teh Yannya gini Pak Tahir lah, Pak Tahir Tahir Nila. Orang tua kita 100.000 rupiah. John Komputer Sekretaris KTKS 100.000 rupiah. John Pelini 50.000 rupiah. Irman 100.000 rupiah. Zaidir 50.000 rupiah. Ape yang kadang padan gua 200.000 rupiah. Saudara Arwan dari Yusri di Gambaran 50.000 rupiah. EN 50.000 rupiah. Larutan apa? Lu? Astaga. Ada Pak Lutan 50.000 rupiah. Martabak Ajo Mani, Martabak Ajo Mesir, Tetangga Bandre Ajo Tahir, Jalan Baru 100.000. Pak Batar 50.000 rupiah. Jasri 50.000 rupiah. Elger 100.000 rupiah. Dari Nitina Palanta 50.000 rupiah. Dari Dali Alpalah Kadayarian di samping Alpalah 150.000 rupiah. Iko untuk almarhum Mayulis Kurnia atau nenek mama gitu almarhum 150.000 rupiah. Dari Ajo Pideng 50.000 rupiah. Cape SS Caplang 50.000 rupiah. Eka 50.000 rupiah. Junaidi Enesate Ado Lembi 50.000 rupiah. Adang Toko Nurul Hasanah perlengkapan pesta perkawinan 100.000 rupiah. Dari Tarmizi 50.000 rupiah. Pak untuk almarhum orang tua kita Pak Parang 50.000 rupiah. Dari Zulmus 50.000 rupiah. Dari Wati Paris 50.000 rupiah. Istri Pak Ule tadi mendiamnya ini Uni ya, Nitina 50.000 rupiah. Nitina di Jalan Wanamir. Inen 50.000 rupiah. Habis. Jadi total pintinya 3 juta dibuat petri. Siapa? Ada lebih. Kau untuk almarhum ama siapa? Tadi dah nyumbang udah tuh ini morong puluhan lah. 50.000 rupiah. Ada lagi? Ada lagi? Iko dari Pak Haji Saprudin Toko Mas Sumatera 150.000 rupiah. Alhamdulillah. Ayo. Ada lagi ketua wakatu. Sebenarnya lampi api. Tapi Pak Ben nak malupo. Iya uang dia uang apa aja. Adina. Iya. Cie. Dari Malutan orang tua kita 100.000 rupiah. Dari Nimun Uni Dembo 50.000 rupiah. Dari almarhum orang tua mo disedekahkan Dewan Uni Mo Simon 50.000 rupiah. Dari Pekadahan enggak? Bandre Ajo Tahir Jalan Baru. Untuk WE sekali awam maha almarhum Indua almarhum ayah Indua apa kok Lasadoe Joe sadoe atua ya kudung kagetan simpang balahan dan disebut langit dan ditanai bumi. Dari penasehat kita. Dari penasehat Bandre Ajo Tahir di Jalan Baru 300.000 rupiah. Aja pantang di cepepi lima ke untuk almarhum Pak Ben kita. Almarhum orang tua Pak Ben kita, mohon maaf. Ada lebih
Jo apa unik sekali. Diserahkannya lo malam gini Rp1.000. Alhamdulillah. Jadi berapa yang lo? Itu apa Ben? Kok ada lebih tambahannya dihitung kemudian lagi sebelum. Tambahannya bulian menyusul kayak beko. Iya. Masyarakat pun batari motaruhnya. Ndak ada bate. Takana nama masyarakat ugan tua kita nanti dahulu. Dosana kita nanti dahulu. Bulian diserahkan pada malam gini. Alhamdulillah. Jadi dapat KPM pada malam gini berjumlah 9 balai juta. 9 balai juta sampai ratus Rp30.000 baru beliau menyusul. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa-apa yang telah Bapak Ibu berikan pada malam hari ini semoga dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Dari sini Ridho, dari kanak-kanak Ridho Pesta Rp100.000. Dari Ande Nona, Ande Dambo, Adi ada Rp50.000. Dari Eni untuk almarhum suaminya Malin Rp50.000. Jadi demikian. Capek. Beko surat lain, lah tuh. Beko tambahannya ya. Capek. Kau Terima kasih dituntui kepada Bapak dan Ibu. Ambo akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mar Anjas digantikan Rp50.000, Maitek Doyo Rp100.000, jasa kawan untuk almarhum orang tuanya Panoten Rp100.000, Niwir Salarawat Rp50.000. Berapa yang motor tadi Jo, tolong bisi adik Jo. Lah. Kau nyusul baik. Terima kasih kepada penasihat kita Bapak Sidi Tariman Tanjuang telah membawa acara dari hati ke hati yang didampingi oleh Ketua KTKS. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah memberikan sedekahnya untuk Maulid Nabi besar Muhammad SAW di acara KTKS PKDP Ketorumai. Semoga apa yang Bapak serahkan tadi dan ibu-ibu menjadi amal dan ibadah dan dimurahkan rezeki oleh Allah SWT, panjang umur, sehat badan dan selalu, dan menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, kita masuki acara inti yang kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah agama yang dibawakan oleh Al-Mukarram Buya Darwis Tuan Kusidi, yang temanya mengadani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di era menilai sebagai pribadi yang unggul. Jadi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, ambo himbau, mari kita menjaga tertib untuk ceramah nanti. Itu adalah adab kita kepada guru. Dalam adab itulah insya Allah kita mendapatkan barakatnya dari guru. Mengkodapatnya barakat dari guru, insya Allah sampai Nabi dan ramai Allah pun kita dapat. Kepada guru kita yaitu Al-Mukarram Darwis Tuan Kusidi, kami persilakan dengan segala hormat. Astagfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man audahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina gisawata al-hiwayah wa nusalli wa nusalliman arsaltahu sahidaw wa mubasira wa daliyan ilallahi ta'ala biiznih wa sirajan munir. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Ilahi in qabilta taubati wa ghafarta haubati fa akrimni bil fahmi wal hifzi hatta ahfaza kulla ma sami'tu minal ilmi wal qur'an. Ilahi akrimni bi husni sauti wa nagmati hatta ana man sami'a qira'ati yazdadu riqatan fi qalbihi wa in kana khasiyal qalbi. Ilahi akrimni bi rizqil halali warzuqni min haitsu la ahtasib. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubil mu'minin. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina qawlan la ilaha illallah. Ya Allah, jadikan akhir perkataan kami di saat sampai ajal kami akan kalimah la ilaha illallah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ringankan lidah kita mengucapkan kalimah di akhir hayat kita nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana Allah masih melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sehingga Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita umur yang panjang serta keimanan yang Allah titipkan ke dalam hati kita. Tiga nikmat kau adalah merupakan nikmat yang besar di dalam kehidupan kita, melebihi daripada pangkat yang tinggi, harta yang banyak. Tiada artinya pangkat yang tinggi diberikan Allah, tiada artinya harta yang banyak diberikan Allah kalau Allah tidak berikan kepada kita kesehatan. Kemudian salawat bersampurkan salam kita alamatkan kepada puncak pimpinan umat Islam sedunia, imam sekalian Nabi, penutup sekalian Rasul, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah bersusah payah membimbing umat dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dari alam biadab kepada alam yang beradab, singkih kata minaz zulumati ilan nur. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan kini menjadi umat yang pertama kali mendapatkan syafaat di padang mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang amba hormati seluruh yaitu Luksana PKDP Bayak Dumai Riau Duri, kemudian yang yaitunya kaum bapak-bapak sedaku ninyak mamak nan gadang basa batuah nan baurek sabana tunggang nan bapujak sabana buleh. Kemudian yang amba hormati kaum ibu-ibu pondokan duang limpapeh rumah nan gadang Sumarak Koto dalam kampung hiasan dalam negara. Umum kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada kesempatan kini rahimakumullah. Mohon maaf amba tidak bisa menyebutkan satu persatu dengan jabatan masing-masing. Umum seluruhnya dunsana yang hadir pada kesempatan kini, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala balas yaitu niat kita yang baik, kebersamaan kita, mendengarkan pengajian kita, kemudian sedekah yang telah kita sedekahkan atau berikan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Menjadi kita yang begitu kuatnya persatuan kita. Alhamdulillah. Walaupun baru-baru sekali kau mau kasih kau, tapi yang heran, yo bahayo untuk meminta hati ke hati. Tadi yo lembut punya dari siano tiga tuih, kan yo hati ke hati. Jadi begitu semangatnya kita nampak kebersamaan kita. Dari mauku menjadi kebersamaanku dari minuman. Minuman awak sama soalnya nak pilih bayar awak nan kan, bayar nan pangkabatulnya sampai ungku nama ceramah itu yang minum dan kopi ya mulai.
Dan kau nak lalu kan? Ambo kan minta dia aja samu biasanya kan ada beda biasanya. Kadang-kadang kalau penceramah lalu ini boleh. Aku kebersamaan bah. Samu soalnya undang betong. Iya, air putih, kopi atau teh. Jadi nampak kebersamaan kita. Alhamdulillah dan mudah-mudahan untuk seterusnya bahasamu mangko majadi itu bahasa orang kini. Apalagi kita akan kebalik gadang di tahun 2024. Bukan panjang tidak, cuma mengingatkan. Kalau seandainya bahasamu kita, tiada yang tidak mungkin terjadi. Makanya kata orang daripada pai kasih cincin rancak lalu kamarana. Pada memilih ugang lain, ancak memilih ugang awal. Dimapun kita. Aku dah menyampaikan ugangnya. Cuman dimapun kita. Kalau ateh nama kita, bahasamu kita akan bisa jadi. Bahasa bersamaan pun kokoh. Makanya dikata orang hari kadam hujan tasera. Tiada payung tempat patengan. Biarlah karam jobi dua awak pada mandayuang di dua kunenya. Ndak bagi dia. Kau jadi sapu enak kok. Bukan panji je buah ni Kau siap di belakang dah. Cuman ambo minta terima kasih banyak kepada yaitunya Persatuan KTTS yang pertama kali mengundang ambo ke Dumai ini kok. Kau alhamdulillah terdanar. Ya mudah-mudahan nanti 2000 satu orang yang juga undangan. Gua ada acara. Iya. Banyak nanti perawangnya, di Riau-nya. Sabadun kaji dibaca ibu dan bapak-bapak walaupun protokol telah main bawa nama ambo. Meskipun kita mungkin ada sebagian tak kaji. Kita jadi yaitunya spanduknya sebagai ancak berasiah juga. Tapi kenyataannya dah ancak berasiah no hitam manis nampak di bawah ulangan. Ini hitam manis kok digini lah ya. Ayo. Atau doang nggak ada bos ini. Ada nih. Jadi walaupun kita sama kita bertanya ugang dari mana penceramah, dari ugang awak, dari peyaman, tapi dari apa peyaman kadang-kadang kan tak tahu kita. Pada kesempatan ini, dek karena ambo pertama kali penceramah kasihko, ambo memperkenalkan diri. Nambo lah dipanggil dek protokol yaitu Darwis gelar Tuang Kusidi. Tahun 2000 ambo belajar di pondok pesantren Nurul Yakin ringan-ringan. Pakandangan Dubuh Aduang tahun 2000 sampai tahun 2002. Tahun 2002 ambo pindah ke pesantren Syekh Amiluddin Pudak Sidunjuang, Kabupaten Sidunjuang tahun 2002 sampai tahun 2006. 2006 ambo pindah ke pondok pesantren Surau Simawang bertempatnya pun di Sidunjuang sampai tahun 2008. 2008 ambo pindah ke pondok pesantren Darul Ulum Padang Magik Batu Sangka Kabupaten Tanah Datar. Tahun 2010 ambo balik pulang kampung baulang Katandike. Dek lamo mengaji diagiah dek guru gala Tuang Kusidi. Namo asli diagiah dek urang gaib Darwis di gabungan Darwis Tuang Kusidi. Lima kampung asliku di kampung Tanjuang. Korong sawah tuku nagari KKS. Allah babiniku Allah sakali baru ibu-ibu. Kebetulan uang mahambo yang pertama di Simpang Jaguang Kuretaji. Waktu sakali ku kami laki-laki ada dagiah kebebasan ampe kalau lain tano. Suku ambo Tanjuang. Ini ambo dari pilihan. Tamasuk yaitunya inya haji dasar iko adalah inya ambo. Jadi kok kamu buat acara nanti persatuan suku jangan sampai awang kutunya dalam suku pilihan. Awak madokan persatuan pilihan cucu ambo dengan pilihan bapak. Kan masuk adanya. Kok ada suku Tanjuang membuat persatuan suku Tanjuang pengajian tabligh akbar panggil Tuanku Darwis sukunya Tanjuang. Rupanya ugang pilihan membuat ini cucu di ugang pilihan. Rupanya ugang si kumbang yang membuat ayah ambo ugang si kumbang apa? Kan biasa adanya. Orang Panyanai membuat ugang rumah ambo ugang Panyanai. Orang Jambak bangku orang Jambak amma ambo bakawan juga Jambak.
orang koto bahasa mo inyak mo makawan juga koto dulu jadi baru sana ya gitu suruh kadang-kadang kan sebuah di Tanjuang suku ku Tanjuang oh Tanjuang suku gue awak kamu buat acara khusus suku Piliang dan itu kan yang gimana itulah perkenalan singkat daripada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kini. Sabadon kaji dibaca talabiah dahulu ambo meminta maaf kepada kita yang hadir kalau nyampang tersinggung kakanaya talantuang kebatur di saat ambo menyampaikan pengajian ambo minta maaf kepada kita basamu layam mahmah ambo bapak dan sampai menjadi dandam kok dapat perdana ambo pai kadumai kok dapat statusnya ancak jalinan silaturahmi kita naik dan sampai menjadi dandam awak menjadi ambo darwih ceramah malah awak je nang disinggung makanya dulu mengambo gitu lihat pada kesempatan kini kita memadukan ceramah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai kata bapak ketua kita tadi dak beberapa minggu lain kita madokan yaitunya Maulid Nabi secara badiki sarafal anak jadi bahwa modelnya dan agunanya kita memperingati Maulid Nabi salah satu gunanya memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tanda bukti syukur kita kepada Allah karena nikmat yang paling besar diberikan Allah kepada kita adalah diutusnya Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga di dalam kitab dikatakan inna afdalal layali huwa lailatul mauludi sarif summa lailatul qadri summa lailatul jum'ah sesungguhnya malam yang sangat agung malam yang istimewa adalah malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa lailatul qadri kemudian baru malam Jumat summa lailatul jum'ah kemudian baru malam Jumat kenapa Allah Ta'ala muliakan malam kelahiran Nabi daripada malam Lailatul Qadar padahal malam Lailatul Qadar saja disembunyikan oleh Allah tidak seluruh umat mengetahui kapan jatuhnya malam Lailatul Qadar meskipun malam Lailatul Qadar memang diberikan satu kali dalam setahun dirahasiakan oleh Allah kemuliaan malam Lailatul Qadar tetapi malam kelahiran Nabi lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar itu sendiri itulah kelebihan daripada malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan di saat orang tua kita balik orang siap balik itu yang disabui itu adalah kelebihan Nabi sejarah Nabi bagaimana Nabi Muhammad apa perbedaan Nabi Muhammad dengan kita bapak-bapak dan ibu-ibu dan kita samakan Nabi dengan kita jauh beda makanya Nabi mengatakan ana basarun lakan basari aku adalah manusia tetapi jauh beda dengan manusia biasanya sama kita ulangnya tetapi jauh beda itulah nanti baca gang-gang siap nanti kita undang dari kampung Badiki bajamba kita dibaca rawi bersama-sama beko di akhirnya beko sekitar jam 4 pagi itu saraka agaknya bersama-sama gang siap nyobaco ya Nabi salamu alaika ya Rasul salam ala alaika ya Muhammad kan mene agak bersama-sama kenapa kita mengkaji Maulid Nabi bahkan sejarah daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya termasih tertanam di hati kita mudekolah amaliyah kita dulunya di dalam yaitu kitab Sarafal Anam dikatakan katanya dalam kitab yang dibaca orang siap ketika badikie kuntu nuran baina yadailah qabla ayyahluka adama bi alfain amin artinya aku adalah nur di hadapan Allah kata Nabi sebelum Allah ciptakan Nabi Adam 2000 tahun alun dijadikan Nabi Adam 2000 tahun nur untuk Nabi Muhammad telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala batuin Nabi kita
Nabi yaitu penutup sekalian rasul, tetapi dilulukan oleh Allah dalam penciptaannya 2000 tahun sebelum Allah membentuk tubuh Nabi Adam. Nabi kita, nur untuk Nabi kita telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dibaca dengan siap kita balik. Falamma khalaqallahu Adama, di saat Allah menciptakan Nabi Adam, dibantu tubuh Nabi Adam, setelah dibantu ditiupkan ruh, ditumpangkan nur untuk Nabi kita di tanah limbagu Adam. Tak sentak Nabi Adam, kama Nabi Adam di saat itu berjalan diiringi oleh para malaikat. Berjalan Nabi Adam ditunggu oleh malaikat. Anan kata Nabi Adam, ya Allah ya Tuhan, malaikat kenapa menurunkan ambo? Baakot kama ambo kainya tuwikan. Anan kata Allah, wahai Adam, ingat, yang dituwikan malaikat bukan engkau. Pada hakikinya yang diturunkan oleh malaikat adalah karena adanya nur untuk Nabi Muhammad pada tanah di bago engkau wahai Adam. Pada zahir waktu engkau dituwikan malaikat, tetapi pada hakikinya wahai Adam yang diturunkan yaitunya oleh malaikat karena adanya nur untuk Nabi Muhammad pada tanah di bago engkau mai yang malaikat itu. Anan kata Nabi Adam di saat itu, ya Allah ya Tuhan, sungguh mulia kau nur untuk Nabi engkau. Coba engkau pindahkan nur untuk Nabi engkau itu di hadapan ambo. Allah pindahkan di antarakan yang Nabi Adam. Dia takkan katanya, malaikat yang di belakang pindah ke engkau, memandang kepada Nabi Adam, tunduk di saat itu. Anan kata Nabi Adam, ya Allah ya Tuhan, sungguh agung nur Nabi engkau Muhammad. Coba engkau tanyakan kepada Abu Bakar bentuknya nur Nabi Muhammad itu. Dipindahkan kepada dua kuku Nabi Adam. Di saat Nabi Adam memandang nur Nabi Muhammad ke tadi, takjub Adam nyuataan kepada dua matanya. Itulah namanya amalan bagi kita apa-apa. Di saat kita mendengarkan kurang azan, mengucapkan ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau terangah dewa orang azan kan bambu itu. Kumpuan. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata orang azan. Ana jawaban awak, ashadu anna Muhammadar Rasulullah, marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Cium atau hambui atau tiup yaitu ujung empu ke jari wak, kemudian kita usapkan kepada mata kita. Apa namanya tu? Untuk ubek mata. Kan ada sebagai kita yang mengamalkan model satio adu gang azan, nyambut atau cium yaitu jempolnya, kemudian diusapkan kepada mata. Nabi Adam dulu meletakkan jempolnya kepada mata karena memandangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya. Allah tiba yaitu di Nabi Adam. Kemudian turun kepada Nabi Nuh. Allah Ta'ala selamatkan Nabi Nuh dari topan badai. Pendek cerita taruh ke Nabi Ibrahim, taruh kamu akhirnya baru tiba dari Aminah melewati Abdullah di saat itu. Turun temurunlah tiba Nabi Muhammad di Aminah sehingga Aminah tidak merasukan dan tidak tahu dengan kehamilannya. Kolah kitab yang dibaca orang di saat mulut ke bapak-bapak dulu itu. Kadang-kadang kan yang membaca irama, jadi sehingga kita tidak paham apa arti yang dibaca orang siap itu. Sehingga dalam sarakah dikatakan laisa azaka minka asalakatu ya jadal husalaini fa'alaika Allah husalla daiman tulal duhuri la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah
daripada keturunan engkau wahai Nabi Muhammad. Berapa banyak nasab keturunan garis kita manusia, tidak ada yang melebihi daripada bersihnya, sucinya, mulianya daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di saat Nabi Muhammad dikandung oleh Siti Aminah pun, Aminah tidak merasakan berat di saat itu. Alam kata orang siap kita di saat balik hamalahu ummuhu Aminah falam tajid li amlihi alama wala siqala. Di saat Aminah mengandung Nabi Muhammad, Aminah tidak merasakan sakit, Aminah tidak merasakan balik, Aminah tidak merasakan padiah. Satu-satunya perempuan yang hamil tidak berubah fisiknya adalah Siti Aminah mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mulianya Nabi kita. Itulah sebenarnya yang dibaca ketika mulai balik jauh di kampung kita. Yang banyak kita menghadiri, dibaca oleh orang siap kita dengan berirama. Itu yang dibaca adalah kelebihan Nabi Muhammad. Bagaimana komode mana kita membacanya, antusias mana kita di saat itu menghadiri. Karena Nabi Muhammad sayang kepada kita umatnya. Lah dia kata dunia kita yang ingat sabut. Di saat berpulang ke rahmatullah kita yang disabut. Di saat dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar kita yang disabut balik. Dibangkitkan oleh malaikat Jibril, perintah daripada Allah, wahai Jibril bangunkan Muhammad. Dibangunkan oleh malaikat Jibril. Anak kata malaikat Jibril, wahai Muhammad bangunlah, hari kiamat lah tiba, kita lah tiba di padang mahsyar. Jago Nabi Muhammad. Anak kata Nabi, wahai Jibril, aina ummati ya Jibril. Umat aku di mana wahai Jibril? Anak kata Jibril lah tahu. Di saat dibangkit pertama di padang mahsyar yang ditanyakan oleh Nabi kita, akulah kita. Ba'a umatnya. Di saat berpulang ke rahmatullah, wahai Jibril, tolong tanyakan kepada Allah, apa kelebihan yang diberikan kepada umat aku? Wahai Jibril, ambo tidak meminta kelebihan untuk ambo. Ambo tidak meminta kelebihan untuk keluarga. Ambo tidak meminta jaminan untuk anak cucu ambo. Tetapi yang ambo minta, bagaimana keadaan umatku? Tolong tanyakan kepada Allah. Mungkin itu cintanya. Bahkan yang bisa mengagiah syafaat saja nanti adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan banyak nabi lain, pertama yang bisa mengagiah syafaat cuma Nabi Muhammad. Bahwasanya segala nabi itu diberikan yaitu kelebihan doa mustajab, tanda kuliah pitak baraku. Segala nabi diberikan di atas dunia, diminta di atas dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, dia doa di atas dunia nak pakai Allah. Tidak usah kabulkan pada di atas dunia, tapi izinkan ambo menolong umat ambo nanti di akhirat. Alun lahir kita oleh bapak dan ibu-ibu, kita telah dipikirkan oleh Nabi. Mana itu sayangnya. Kira-kira awak yang hadir di kuliah ada dipikirkan Nabi? Ya. Andai kata Allah Ta'ala berikanlah kita yang ada di Masjid Al-Mu'minin ke doa. Wahai yang ada di Masjid Al-Mu'minin pada kesempatan malam kini, dia doa yang mustajab, tanda kuliah minta padaku. Tapi kira-kira kawak minta apa dulu? Kalau Nabi dia doa mustajab yang diminta bisa memberikan syafaat untuk umatnya nanti. Tidak hanya minta kekayaan di atas dunia, izinkan ambo memberikan syafaat kepada umat. Jadi kalau kita yang hadir kini, andai kata seandainya Allah suruh kita meminta doa, anda kuliah minta padaku, cie seorang, kira-kira yang kawak minta. Ibu-ibu di belakang, kira-kira letakkan ada kawak minta. Kok maka gue doa awak gak cie malam kini? Ibu-ibu, mangan tua awak ibu. Kilo-kilo kawak minta. Yang apa-apaan diminta. Masuk sarugo diminta ya Bapak. Kalau ibu yang dimintanya.
Kalau apa-apa di mukonya minta masuk saruko. Kalau lain kuliah yaitu kandak kuliah minta berlaku doa kita dikabulkan oleh Allah, yang kita minta masuk saruko kita apa-apa di muko. Ibu-ibu di belakang masuk dulu. Kayu enggak lewat lah. Ibu-ibu salah kemain, ada diminta. Itu nampak dia. Baan mengkonak takana dewa sarugo. Dan karena doa kita tergantung keadaan kita di atas dunia. Kalau seandainya kita diberikan oleh Allah suatu penyakit, di saat kita mendoa ada takana kita sehat, nggak jadi sarugo takana dewa. Di saat Allah puji kita dengan suatu kemiskinan, bangsa mana itu ibadah di dunia, ada nawa minta ayo. Kalau ugang-ugang mengandung minta lima katakan suku deh. Jadi tergantung keadaan situasi awak. Tidak kamu kilo ugang mengandung suku minta ada. Karena suku deh. Dan jalan mana kawan bayul. Jadi beda kalau Nabi Muhammad tidak diberikan doa yang mustajab. Apa di saat itu yang diminta oleh Nabi bisa memberikan syafaat kepada umatnya nanti. Begitu agung dan mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata protokol tadi, ahli stigmanya dalam malam ini kok bisa mencontoh akhlak Nabi. Akhlak Nabi dan sederhana saja. Nabi itu mempunyai sifat pengasih penyayang, itu saja dulu. Tidak usah yang lainnya. Kalau tak tanam deh kita ibu dan bapak-bapak sifat kasih dan sayang, itu kita lah hebatnya. Tidak ada rasa benci kepada orang lain. Tidak ada rasa sombong muncul di hati kita. Tidak pernah kita mengucilkan orang lain. Kalaulah timbul sifat kasih dan sayang di dalam hati kita. Kita mengadakan maulid Nabi bisa mencontoh, yaitunya sifat suri tauladan Nabi kita, yaitunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'ana sayangku tidak pernah bagi kau orang, tidak pernah benci kau orang, tidak aku membuat buuan orang, sayang juga kau orang. Dan paling sulit dalam hidup itu kan mencari kelebihan orang, itu sulit itu. Dan paling murah dalam hidup itu mencari kekurangan orang. Orang-orang yang bisa memandang kekurangan orang dan melupakan kebaikan orang, orang mereka akan rasa benci yang timbul di hati. Payah untuk sayang ke orang karena pandangan matanya sabateh keperluanmu dan kurang nampak juga. Padahal Nabi mengajarkan kita mempunyai sifat pengasih dan penyayang, tidak bangih dan tidak banci kepada orang. Kalau dapat saja dewa malam kini mengamalkan kaji yang seketik, itulah hebat kita. Ibu-ibu di belakang kajian gini bisa yaitu menanamkan kasih dan sayang. Kalau lah tak tanam kasih dan sayang tak bangi kan suami apa tak bangi tu dah. Lembeknya pulang dari lapau galak ya macam dia itu nya. Tahu dah apa? Sana aja bicara dia ai jam sampai kau pulang ya dari maju. Awak balik di kadai. Ya alhamdulillah lai puyang pulang ya jo ya. Walaupun jam sampai tapi kan lagi pulang ya. Alhamdulillah. Di bawah jauh waktu pai kamu saji al-mukminin mendengarkan pengajian jauh. Bukan mengadakan ceramah maulid Nabi gini. Nah kita pai gina. Anak kata Jawa, kok kaman tuak turko pai rasuang lobo tak pai dong. Kok mode itu kata Jawa, lai sayangnya wak. Tidak pak, tapi kajian sayang tidak ada. Kok kaji sakit kasih sayang tak bawa pulang nih. Si koyo bukan berubah boleh indah. Pulang balik. Kalau tak tanam di hati wak sifat kasih atau sayang saja, itulah hebat gitu. Tidak ada rasa benci. Banyak ke anak, banyak ke minantu, banyak ke ajawa. Pokoknya kalaulah tak tanam sifat kasih atau sayang, tidak ada rasa benci kita ke orang. Oh lembek pulang ajawa dari lapau lembek lah. Di bawah aja kamu saji mendengarkan pengajian tak muahnya lewat tetap ya sayang. Di bawah aja sembayang tidak jauh muah lewat tetap ya sayangnya. Kan tidak bangi hal kajawa. Anak kecewa kajawa usahawan aja sembayangnya.
lah sekian umur jo anu nado nampak dia bojo sembayang nare kok dicubo jo sembayang ba anan kete ajo kini lu takkan nare kilo-kilo sayang wa atau banci ka jo nan pakai ajo ku banyak nanya ku dah dok ka jo di bawah wah isuah mendengarkan pengajian dakwah dibawa ke musala dakwah nan lai pakai ajo sayang wa ka jo tidak đây mà giờ đó là kẻ vô nên đã phải cho anh nhận nhau Ba'a itu neengku sayang kita benci tetap sayang kita baru tidak benci ku tidak kita perasaan kita laki-laki apa kalau mulai lapiah dia 52 kadang-kadang ibu-ibu kok mau tahu masuk itu kadang-kadang menaik sembayang bau kok parangai awak itu laki-laki ya ambo pernah bertanya ke ibu-ibu ku ambo bertanya tanya ibu suami ambo nak buah sembayang dulu anak kata ambo di saat itu mengai ibu pilih dulu kan banyak orang lain mah kalau nak sembayang ungku banyak ungku itu kan ada suami bini itu kadang-kadang lah bau mulai ibu awak bau nampak ada masuk anak sembayang tapi ketika muda nak tahu kenapa kalau ia batu seorang ibu itu mencari suaminya sembahyang atau tidak, jangankan 5 tahun, 2 hari saja lah tahu kita. Kau laki dia tidak sembahyang doh. Lah tahu nih dari dulu sampai kau dah umur 52 kau tak kenal. Awak nak nampak awak laki-laki itu tolong bedo loh. Kamu anak apa isya loh, kamu mau sudah aku kenal umur. Banyak kajian, kajian tak tanam kasih dosa saya. Di saat disuruh suatu orang itu untuk berbuat baik, disuruh anak kasuau na'amu, disuruh dan suami wak menyuruh melaksanakan untuk ibadah na'amu, disuruh dibawa mendengarkan pengajian na'amu, dan tanamkan rasa benci ibu, tanamkan rasa sayang di dalam hati. Bah, jadi hari ini nancak bagan gue suami amjo, ambo malam tadi mendengarkan pengajian. Nan kece ungku kalau orang rajin beribadah, insya Allah akan masuk ke dalam serupuk. Orang yang tidak melaksanakan sembahyang akan masuk ke dalam neraka. Nyampang jawab. Salamu ambo beribadah diterima oleh Allah. Samantaro ajo dakwah beribadah dimasukkan oleh Allah ajo ke dalam neraka. Ambo tak masuk ke dalam serupuk. Nan ambo takwi ajo ambo berpisah jo ajo ko tidak tahu jawab. Kanan tak apa ibunya. Awak kalau berpisah ya jo ya tak tahu jo kecewa. Dengan lembut. Laki-laki itu kebanyakan sifatnya bagaimanapun kalahnya, kalau dengan keras seorang istri manakah tetap akan melawan. Tapi bagaimanapun kerasnya seorang suami, kalau dengan lemah lembut seorang perempuan merayunya akan apa? Lulu hatinya. Tidak laki. Kalau menyebut itu iya mana itu. Kalau dengan kagih tak kuat. Ajo lah model belum model anda yang mau kasuau bah ajo sebenarnya apa. Tapi lunak. Taragak lo akan jadi ajo. Pai kasuau, pai ke masjid, mendengarkan pengajian, satu sosial model orang tu alangkah hancak juga. Oh di sekolah dulu. Oh nak sekolah apa dapat dia hanya. Nah dos. Kau nak hebat-hebatnya. Jadi banyak kajian tadi tanamkan sifat rasa kasih dan sayang. Tidak pernah rasa benci tanamkan dalam hati. Itulah mencontohnya kita akan sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam sejarah, di dalam cerita dikatakan Nabi menyuruhkan orang buta, orang yang disuruhkan Nabi itu makanan menyumpah. Tapi Nabi tidak panggil. Anak ketukang buta, siapapun bertemu dengan Muhammad, kok pasabok dengan Muhammad, jangan pernah ikut dengan Muhammad. Sesungguhnya Muhammad itu adalah pembohong. Padahal yang memberikan makanan kepada orang buta itu Nabi kita. Disuruhan dengan lemah lembut disuruh. Yang keluar daripada kata-kata orang buta adalah celapian, sumpahan. Nabi santai. Tak pernah nyobangin, tak nyobaleh. Kalau kita nak mungkin model nak awak menyuruh muncul orang buta tu, nyo sumpahan awak mana kuat muncul je buat awak. Lah dia makan kini disumpahnya awak. Ada kecewa, tadi itu je. Tapi Nabi tidak model. Bahkan suatu hari
tahunya orang buto di saat Abu Bakar menyuanya. Anan kata orang buto, kok ndak orang patang ya nama nyuan. Beda rasanya. Anan kata Abu Bakar, batwe. Orang yang menyuan engkau patang itulah yang Muhammad engkau sumpah. Yang engkau sabui pembohong, pendusta, tukang syair, dialah Muhammad. Anan kata orang buto Yahudi diucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dengan kelembutan. Kalau dengan kelembutan kita pun murah daki dengan orang. Dengan kelembutan di lingkungan pun kita bisa akrab dengan orang. Tapi kalau kasar kita, banci kita, jejak kita kurang lain, jangankan tetangga, keluarga awak saja kadang-kadang bangih kawan. Makanya tanamkan rasa kasih sayang, insya Allah maka kita telah bisa meniru, yaitu salah satu di antara kelebihan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik haji kita tadi, Allah di saat itulah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikandung oleh Siti Aminah. Bertepatan 9 bulan Nabi Muhammad dilahirkan oleh Siti Aminah. Tak satu pun makhluk Allah yang benci dengan kelahiran Nabi selain daripada yaitunya setan iblis. Satu-satunya maka dua Tuhan yang tak suka lagi Nabi Muhammad cuma setan iblis. Arohatil atyaru tasnu filayanil maulidi wa barikun nuri yabnu min ma'ani ahmadi. Burung-burung di udara berkicauan, senang hatinya menyambut lahirnya Nabi. Bahkan di dalam kitab Sarafal Anam dikatakan, falamma wulidan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'al wasu wa tayru ridaah wal malaikatu tarbiyah. Meminta di saat itu makhluk Allah untuk bisa mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya makhluk Allah yang tidak suka dengan kelahiran Nabi adalah setan iblis. Memakiat setan iblis saja dijadinya di malam itu. Bila masuknya setan ubili memakiat sampai waktu pertama sama so setan ubili itu dikutuk oleh Allah. Nan kedua sama so setan ubili diusir dari sarupo pindah ke dunia. Nan ketiga sama so diturunkan yaitunya surah Al-Quran, surah Al-Fatihah. Nan keempat yaitunya di saat dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama masuk dikutuk, kedua ketika diusir dari dunia, dari serupa kata dunia, dan ketiga di saat Nabi Muhammad lahir, dan keempat di saat diturunkan surat Al-Fatihah. Maka memakiat di saat itu setan ubini sejadi-jadi. Sehingganya Al-Fatihah itu kalau dibawa kawak subayang menjadi rukun di dalam subayang kita. Tidak sah subayang seseorang kalau tidak baca Al-Fatihah. Meskipun kita melaksanakan subayang dengan imam, makanya kita subayang berimam pun tak boleh kita mengambil Allahu Akbar Tuhan ni yang jawab di belakang lah. Ukwa imam wa ukwa, taga imam wa taga, sujui imam wa sujui. Soronya wa karajuan. Tapi kita tak baca Al-Fatihah, maka tidak sah di saat itu sembahyang kita. Karena dogang sembahyang itu menumpang biduk kain dia. Aniang kan aniang. Anak katanya, Pak aku nak dibaca Al-Fatihah Pak. Jawabannya, aku sembahyang mengikuti imam. Di saat makmum salah, imam menanggung dosanya. Itu begitu banyaknya dosa imam kesudahan kalau makmum yang salah. Tidak boleh itu. Ada hal yang wajib dibaca meskipun sembahyang berjamaah dengan imam. Di saat awak sembahyang berjamaah dengan imam, imam membaca Al-Fatihah, kita dengarkan. Di saat imam setelah membaca Al-Fatihah, besok kita yang baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu menjadi rukun di dalam sembahyang kita. Tidak boleh kita di saat baca Fatihah kan yang tadi. Meskipun wak sembahyang, apalagi wak sembahyang seorang. Jadi sehingganya sama Allah Ta'ala turunkan surah Al-Fatihah memakiat setan iblis kata. Bagi kaum ibu-ibu itu dilarang untuk sujud di atas mukena, di atas tilakuang yang kita pakai. Karena ada waktu nak sujud di atas tilakuang nak Allahu Akbar, wak kambangan tilakuang wak kata dia. Sujud wak di atas tilakuang wak. Itu pun berpengaruh untuk sembahyang. Tidak sah seorang ibu-ibu yang terhalang sujudnya dengan mukena yang ia pakai.
Bagi kita laki-laki kalau memakai salameri model kita sujud di atas. Di saat awak sujud kita kembangkan. Di saat awak banyak katanya menunggu jawab, maka tidak sah sujud. Kalau sujud tidak sah, batal hukum sembahyang dia. Kadang-kadang ibu-ibu tuh simpel saja rasanya. Bako sujud dia teh terakuang bu, dia teh mukena. Jawaban ibu-ibu, awak mukena awak baru siap baju king, jadi harum baunya. Kan simpel jawabannya. Nyo yang ngetong bukan harum dak harum nyo itu. Tidak akan sah sujud kalau kan yang kita tabatih dengan tampak sujud dengan benda yang bergerak, benda itu dengan gerak kita dalam sembahyang. Dilakon yang kita pakai kan kita bawa sembahyang. Di saat kita kateh, dilakon kateh, kita turun, dilakon turun. Maka tabatih tampak sujud kita dengan dilakon tu, maka sujud kita tidak sah. Kenapa? Karena tabatihnya antara kan yang dengan tampak sujud kita pada dasarnya. Terkecuali yaitu kita membawa dua tilakun. Jadi makanya dalam ibadah sembahyang kita pun ada istilahnya, ada yang membatalkan, ada yang patut kita baca, ada yang berpengaruhnya kalau seandainya nak kita baca. Makanya salah satunya yaitu yang selalu wajib kita baca adalah surat Al-Fatihah. Terkecuali kita berhukum masbuk. Apa hukum masbuk itu? Di saat kita masuk masjid atau musala, rupanya wajahnya imam berjamaah lah tagak yang tak tahu dewa. Nanti baca imam di saat itu. Pas awak sudah takbir usalli fardhu zuhri 4 rakaatin ada lillahi ta'ala atau ada makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Kita pasang niat tadi. Kemudian di saat sudah kita takbir kita baca Al-Fatihah. Di saat kita membaca Al-Fatihah setengah atau separuh kita membaca Al-Fatihah, imamnya rukuk. Kita boleh rukuk dengan syarat kita tidak membaca doa iftitah di awal takbir kita tadi. Hanya kadang-kadang kalau kita bapak kan banyak pasobo, banti kita musaji nak tentu dak pedoman imam dah. Antahan dibaca imam dah. Zuhur dan asar itu kan sir bacanya. Tidak ada lagi. Atu baca langsung kita baca Al-Fatihah. Andai kata rukuklah, seandainya baca imam di dalam kita baca Al-Fatihah, maka kita tidak wajib menyempurnakan Al-Fatihah. Fa ammal masbuku idza raka'al imamu fi fatihatihi fa in lam yastahil bi sunnah. Adapun masbuk, orang yang rukuk imam di dalam inya membaca Al-Fatihah dengan syarat dia tidak bimbang dengan hukum yang sunat seperti membaca a'udzubillah atau membaca doa iftitah. Jadi makanya ada yaitunya tata-tata caranya. Sampai kita beko setelah melaksanakan amal ibadah sembahyang, yaitunya termasuk kita beko berzikir. Oh zikir awak dari pun tak jadi masalah dari. Zikir awak boyak badan pun tak jadi masalah. Oh zikir awak anu yang ku jadi. Zikir awak nak mangari badan pun tak bah. Kan kita zikir itu macam-macam. Ada yang zikir la ilaha illallah, la ilaha mangari badan kita. Ada yang berzikir tu anu yang mana? Zikir juga. Lai kuliah mengagi badan dalam zikir pun mulia. Lai kuliah wa'an yang dalam zikir pun mulia. Sebagian kadang-kadang kan yang tagah, orang yang mengagi badan zikir dah mulia. Zikir itu dah mulia. Jadi mulia awak zikir itu dah mulia. Mulia awak zikir itu mengagi badan mulia. Yang tidak boleh dalam kita berzikir, yang berzikir kita yang dibandingkan badan kawan awak baru nak mulia tu. Kalau awak berzikir biasanya kan badan awak yang mengalir, kepala awak yang naik enggak? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini mulia tu mulia. Yang tidak mulia, yang zikir awak kepala kawan kalau enggaan baru nak mulia. Kadang-kadang aku lagi zaman kini, kadang-kadang murah saja, oh nak mulia. Itu berosoa sampai sebagian salam sudah sembahyang sudah berpengaruh kadang-kadang. Sudah awak sembahyang kan salam awak. Sallallahu rabbuna lanuril mubasalam kita. Sebagian ada yang melarang tak kuliah basalam sudah sembahyang. Dan basalam dalam sembahyang sudah sembahyang. Lain kuliah itu amalan kita lama. Sudah sembahyang bersama-sama basalam kita lagi sama kita laki-laki. Lain kuliah kita basalam sudah sembahyang kuliah. Dimanapun tempatnya basalaman itu boleh. Sudah sembahyang kuliah, sabalun sembahyang kuliah. Kakak dua awak ikut kuliah dua basalam, kakak tagak deko kuliah dua basalam, tak jadi masalah. Lima pun boleh.
wa ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasaffahani illa ghufira lahum ma qabla an yatafarraqa. Apabila bertemu orang mukmin, kemudian keduanya bersalam, kemudian membaca salawat, maka Allah Ta'ala akan ampuni dosa orang tu sebelum keduanya berpisah. Itu kan kadang pedah, bermaaf. Sebagian kadang-kadang kita tahu nak kuliah kita bersalam. Sudah sembahyang dah bersalam dah. Sudah sembahyang betul dah zikir dah tak kode itu. Yang indah kuliah itu bersalam dalam sembahyang baru dah kuliah. Awak sembahyang Allahu Akbar, nampak ada kawan. Pak, ayo dah kuliah. Tapi kalau sudah sembahyang kuliah, sebelum sembahyang kuliah, makanya kita buatkan amal-amaliyah kita yang biasa. Jadi mulai dari kita mau Nabi, kita biasanya sudah sembahyang kita berzikir, sudah sembahyang kita bersalam-salaman. Jadi kita kuatkan. Jadi termasuk iaitunya mulut sarafal alam bagi kita awak kampungan membuat jamba. Aku dah makanya dikaji awak di awal tadi mana itu? Yang dibaca orang ketika mulut itu adalah cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wastapu mulianya, agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya mudah-mudahan dalam pengajian kita ini bisa kita mengambil hikmah dan bisa kita meniru contoh-contoh sifat-sifat akhlak Nabi yang mulia. Sebanyak itu sifat Nabi yang mulia setidaknya bisa tertanam di hati kita, yaitunya sifat pengasih dan penyayang. Tidak banci waktu orang lain, tidak iri waktu orang lain, tidak bangi waktu orang lain. Selalu kita mempunyai sifat lemah lembut kepada manusia lainnya. Itulah sifat yang aslinya yang selalu harus kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimanapun keadaan kita. Mudah-mudahan berkah kita maulid Nabi pada kesempatan kini bisa kita mengamalkan dan bisa bangkit rasa kasih sayang kita, bangkit yaitu rasa cinta kita kepada Nabi dengan banyaknya kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena lagi dah menunjukkan jam 6:30. Itulah pengajian pada kesempatan kini yang bisa aku sampaikan. Talabiah tak kurang abo mohon maaf. Talantuang karena yang tersinggung katuun. Usikum binafsi wa iyaya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuanku Sidi telah memberikan kaji kepada kita bersama. Semoga apa yang disampaikan beliau tadi mudah-mudahan kita menjadi mengambil hikmah dari Nabi Muhammad SAW, yaitu salah satu sifatnya yaitu Rahman dan Rahim. Rahman dan Rahim itu adalah kasih sayang kita sama manusia. Dengan menjalani itu kita mudah-mudahan salah satu dari manusia yang beruntung, yaitu manusia yang sabar. Jadi mangko daripada itu, dari kaji tadi mudah-mudahan dapat kita pakai dalam kehidupan kita sehari-harinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahimahullah, kita masuki acara selanjutnya yaitu doa mulut yang dipimpin oleh buya kita Tuanku Sidi, dan sekaligus kita makan malam bersama. Jadi kepada bapak-bapak kami himbau jangan pulang dulu, kita makan malam bersama. Jadi yang mana Ambo sebagai pembawa acara pada malam ini, Ambo minta maaf kepada bapak-bapak ibu kalau ada tersinggung karena ya lagi siaga turun. Ambo akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن النار سترا وحجابا وعلى سورة ورد ولك الجنة رفيق ولا رسولنا طلعا وعاصلا وانصرنا من النبي والصديق والصالحين والصالحين بالله عالما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وسرة في الدين وبركة في الرزق وتوبة وقبل الموت. اللهم تمسكهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا للمتقين إماما. اللهم استجب لنا وقربنا ومقصدنا
المسلمين والمؤمنين والمؤمنات إنك مجيب الحاجات من يقبل التوبة الصيام يا رب العالمين والصليب بالولد وصحبه رسول الله أجمعين آمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم